Sanggah surya ini selalu dibangun dan difungsikan serta dianggap tidak sah selesai suatu upacara yajna, bila tidak disaksikan oleh Sang Hyang Surya. Kelengkapan sanggah surya diantaranya pohon pisang yang disebut kadali lengkap dengan bunganya atau biulalung kadali puspa, dan pohon peji udu itu sebagai pengganti pohon-pohon sorga, mengingat pohon-pohon lainnya seperti beringin dan ancak selalu digunakan dalam upacara agama Hindu. Dengan demikian penempatan pohon pisang dan peji udu tersebut terkait dengan Sang Hyang Surya yang tidak memiliki stana di bumi, oleh karenanya stananya disebut Sanggar Tawang. Altar di langit, sanggah surya. Perangkat upacara ini dibuat dari bambu, berbentuk segi empat panjang, memiliki pinggiran yang disebut ancak saji, tidak memakai atap, bertiang 4 buah sebagai kaki, biasanya terbuat dari pohon pinang. Sanggah tawang memiliki 3 macam ruangan, rong 3, dan setelah berdiri pada sisi sebelah kanan depan dipasangkan yang disebut biulalung, pucuk pisang, dan di sebelah kiri depan dipasangkan 1 tangkai pohon, udu peji, dan sebuah tempat berisi berem yang dinamakan kelukuh. Sanggah tawang ini diletakkan pada posisi arah timur laut, arah gunung, dan tingginya 3-5 meter. Timur laut merupakan letak alam para dewa. Sanggah tawang mempunyai makna sebagai simbol pada pelaksanaan karya di pura. Untuk mengetahui maknanya kita kaji sebagai berikut. Sanggah tawang berasal dari kata canggah yang dapat diartikan sebagai sumber. Tawang berasal dari suku kata ta dan wang. Tak dapat diartikan ada dan awang agar memiliki arti. Diberi sifat majemuk menjadilah awang-awang yang berarti sepi atau sunia. Sunia diinterpretasikan sebagai Sang Hyang Widi. Dengan demikian sanggah tawang mempunyai makna sebagai simbol stananya Sang Hyang Widi beserta manifestasinya, yang menjadi sumber permohonan umat Hindu dalam suatu upacara agama. Swastika. Adapun bentuk asli dari lambang swastika ialah 2 garis vertikal dan horizontal bersilang sama sisi, tegak lurus di tengah-tengah plus. Sebagai kreasi seni budaya yang selalu berkembang, swastika juga mengalami perkembangan sehingga kemudian menjadi berbagai berbentuk. Swastika menggambarkan keharmonisan perputaran alam semesta dengan segala romantika, dinamika dan dialektikanya. Hal mana pada hakikatnya menunjukkan kemahabesaran Sang Hyang Widiwasa selaku Maha Pencipta. Kata swastika berarti keselamatan atau kesejahteraan, garis vertikal menunjukkan keharmonisan hubungan manusia dengan penciptanya yaitu Sang Hyang Widiwasa, sedangkan garis horizontal menunjukkan keharmonisan hubungan manusia dengan sesamanya, termasuk hubungan manusia dengan alam. Apabila hubungan manusia dengan penciptanya dan hubungan manusia dengan lingkungannya terjalin dengan harmonis, maka manusia akan mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan. Keselamatan dan kesejahteraan adalah hakikat tujuan agama. Keempat garis di ujung-ujung garis vertikal dan garis horizontal menunjukkan arah perputaran swastika, yaitu berputar ke arah kanan. Jadi swastika juga melukiskan gerak, yaitu gerak alam semesta yang berputar ke arah kanan. Swastika merupakan lambang yang juga dipakai oleh umat Hindu. Lambang saling menyilang dalam ajaran Hindu merupakan kerangka dasar dari salah satu simbol agama Hindu yaitu swastika. Lambang yang digunakan umat Hindu yang berasal dari India adalah berdasar pada lambang yang lebih dahulu ada di Nusantara yaitu masa peradaban Lemuria kemudian Atlantis yang masih terekam pada budaya Bali. Tidak berarti benar seperti anggapan umum selama ini bahwa budaya atau lambang swastika di Bali adalah dari peradaban yang berada di India. Bisa kita pahami dari lengkapnya keterangan di bawah ini tentang lambang swastika, yang mungkin tidak selengkap penjelasan tentang lambang ini di luar Bali. Kata swastika berasal dari kata yang terdiri dari suastika, su artinya baik, selamat, asti artinya adalah rahayu, sedangkan akhiran ka adalah untuk membentuk kata sifat menjadi kata benda. Jadi swastika merupakan lambang keselamatan dan kesejahteraan. Lambang keramat yang digunakan sebagai penangkal agar terhindar dari segala rintangan. Dalam filsafat Hindu, swastika merupakan salah satu simbol tanda yang paling disucikan dalam tradisi Hindu. Merupakan contoh nyata tentang sebuah simbol religius yang memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang kompleks sehingga hampir mustahil untuk dinyatakan sebagai kreasi atau milik sebuah bangsa atau kepercayaan tertentu. Swastika merupakan bentuk doa geometris kepada kekuatan Maha Suci agar diberikan kekayaan, kesenangan, kebahagiaan dan kemakmuran dalam segala hal. Swastika merupakan simbol kemakmuran. Sastra menggarisbawahi bahwa swastika adalah tanda simbol Dewi Kemakmuran, Ma Laksmi, karena Dewi Laksmi adalah sakti Wisnu di mana tanda tersebut juga memohon anugerah beliau. Swastika erat hubungannya dengan Swastiastu,
yang merupakan salah satu simbol bagi ajaran Dharma, adalah dasar kekuatan dan kesejahteraan Buana Agung, Makrokosmos dan Buana Alit, Mikrokosmos. Bentuk swastika ini dibuat sedemikian rupa sehingga mirip dengan galaksi atau kumpulan bintang-bintang di cakrawala yang merupakan dasar kekuatan dari perputaran alam ini. Keadaan alam ini sudah diketahui oleh nenek moyang kita sejak dahulu kala dan lambang swastika ini telah ada beribu-ribu tahun sebelum Masehi. Swastika diyakini sebagai salah satu simbol tertua di dunia, telah ada sekitar 4.000 tahun lalu berdasarkan temuan pada makam di Alacahoyuk, Turki. Berbagai variasi swastika dapat ditemukan pada tinggalan-tinggalan arkeologis koin, keramik, senjata, perhiasan ataupun altar keagamaan, yang tersebar pada wilayah geografis yang amat luas. Wilayah geografis tersebut mencakup Turki, Yunani, Kreta, Siprus, Italia, Persia, Mesir, Babilonia, Mesopotamia, India, Tibet, China, Jepang, negara-negara Skandinavia dan Slavia, Jerman hingga Amerika. Hal ini membuktikan bahwa lambang swastika tidak berawal dari India seperti anggapan selama ini, bahwa agama di Bali adalah Hindu dari India. Tidak. Ajaran dan budaya Bali adalah ajaran asli Nusantara yang bersumber dari Pulau Jawa. Ajaran itu bukan ajaran Hindu dari India, tetapi ajaran Hindu di Indialah yang berawal dari Nusantara. Swastika dari tanda plus, yang di ujung-ujungnya diberi garis pendek mendatar. Di Bali, simbol swastika populer dengan istilah tapak darah yang dipergunakan di berbagai ritual adat. Makna simbol tapak darah plus. Pahatan swastika pada sungkul Teangga di Rumah Banjar di Kalimantan Selatan. Berbagai model simbol swastika, bukti bahwa simbol ini asli lambang ajaran asli Nusantara. Dalam Ganesha Purana dikatakan bahwa swastika merupakan lambang Dewa Ganesha. Lambang ini harus dibuat sebelum melakukan kegiatan baik. Itu memiliki kekuatan untuk menghilangkan semua rintangan. Mereka yang tidak menghiraukan akan gagal. Oleh karena merupakan suatu kebiasaan untuk mengawali dengan lambang swastika, sedangkan dalam Rigveda dijelaskan bahwa swastika adalah lambang Dewa Surya, merupakan perlambang jalannya matahari. Yaitu sebagai simbol gerak nan abadi, yang muncul dari arah pergerakan semu matahari dari timur ke barat. Gerak matahari ini terlihat karena bumi berputar pada sumbunya dari kiri ke kanan pradaksina, kemudian berevolusi mengelilingi matahari dari barat ke timur, sehingga matahari terlihat bergerak dari timur ke barat. Kalau kita lihat swastika merupakan cakra teratai alam semesta, Buana Agung, yang berputar sebagaimana pada kehidupan manusia, Buana Alit. Roh alam semesta itu sendiri adalah Hyang Widi, Tuhan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan swastika tersebut. Sedangkan pada makhluk ciptaannya, rohnya adalah Sang Atman, karena sesungguhnya Brahman dan Atman adalah identik. Atman adalah bagian percikan suci, hanya seberkas sinar dari matahari Brahman. Dalam perputaran ini, kita mengenal dualisme yang tak bisa kita pungkiri seperti Purusa Prakriti, pagi sore, siang malam, hidup mati, masa kini masa lalu, pria wanita dan lain sebagainya. Sifat yang berpasangan ini, di Bali disebut sebagai konsep Rawabineda sebagai kekuatan memutar alam semesta ini. Sifat Rawabineda ini terus berputar dan demikian seterusnya yang biasa disebut drama kosmis atau siklus kosmis, hal mana digambarkan amat sempurna oleh lambang swastika, yang di dalamnya terdapat kuadran-kuadran episode catur yuga. Nama pada setiap petak itu menggambarkan perwatakan-perwatakan dari kehidupan, yaitu kuadran I menunjukkan keadaan di mana suasana kebahagiaan dan tidak ada kesedihan, di mana Dharma sangat dijunjung tinggi pada zaman Kertayuga. Swastika sebagai simbol agama Bali juga memiliki makna perputaran dunia yang dijaga oleh manifestasi kemahakuasaan Tuhan di 8 penjuru mata angin Astadala, dan berpusat pada Siwa di titik tengah. Kesembilan manifestasi kemahakuasaan Tuhan ini kemudian disebut Dewata Nawasanga. Swastika simbol suci agama Bali yang sebagai dasar kekuatan dan kesejahteraan Buana Agung atau Makrokosmos dan Buana Alit atau Mikrokosmos. Swastika sebagai lambang keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh alam semesta. Swastika lebih bermakna sebagai penyerapan atau pelepasan. Arah ke kanan lebih pada pelepasan penebaran energi keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan lebih bersifat makrokosmos dan mikrokosmos, yaitu pancayatnya dan panca mahayatnya. Sedangkan kalau dibalik swastika ke kiri, adalah lambang penyerapan lebih bersifat mikrokosmos panca srada. Makna simbol swastika adalah catur dharma, yaitu 4 macam tugas yang patut kita dharma baktikan baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk umum, selamat, bahagia dan sejahtera, yaitu 1. Dharma kriya sama dengan melaksanakan swadharma dengan tekun dan penuh rasa tanggung jawab.
2. Dharma Santosa sama dengan berusaha mencari kedamaian lahir dan batin pada diri sendiri. 3. Dharma Jati sama dengan tugas yang harus dilaksanakan untuk menjamin kesejahteraan dan ketenangan keluarga dan juga untuk umum. 4. Dharma Putus sama dengan melaksanakan kewajiban dengan penuh keikhlasan berkorban serta rasa tanggung jawab demi terwujudnya keadilan sosial bagi umat manusia. Makna yang lebih dalam yaitu 4 tujuan hidup yaitu Catur Purusarta, Catur Warga, Dharma, Kama, Arta, Moksa. 1. Dharma sama dengan kewajiban kebenaran hukum agama, peraturan, kodrat. 2. Arta sama dengan harta benda, materi. 3. Kama sama dengan kesenangan, hawa nafsu. 4. Moksa sama dengan kebebasan yang abadi. Buddha mengambil swastika untuk menunjukkan identitas Arya. Dalam ajaran Buddha, swastika adalah simbol nasib baik, kemakmuran, kelimpahan dan kekekalan. Hal ini terkait langsung dengan Buddha dan dapat ditemukan diukir pada patung Buddha di telapak kakinya dan dadanya. Dikatakan bahwa itu berisi pikiran Buddha. Swastika Buddha, swastika ke kiri, karena ajaran Buddha lebih menekankan penyerapan nilai-nilai keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan. Dan warna merah tetap dipertahankan sebagai nilai-nilai Dharma. Tentu kekuatan warna swastika juga berpengaruh dalam proses pelepasan atau penyerapan. Kekuatan warna putih, kekuatan warna merah, kekuatan warna kuning, kekuatan warna hitam, sedangkan kekuatan warna pancawarna dari porosnya diwujudkan dalam warna logam emas atau permata mirah. Kekuatan ini juga sesuai dengan kekuatan dewa-dewanya. Swastika yang lengkap dan ampuh adalah yang bertitik 4 di tengah-tengah setiap lekukan, ditambah 2 garis masing-masing di kiri kanan swastika yang melambangkan Dharma dan Adharma, secara seimbang. Dan porosnya adalah lambang Siwa. Swastika diadopsi agama Kristen. Awal mula simbol adalah salah satu rasi bintang yang digunakan untuk menandai langit di selatan semenjak zaman awal peradaban manusia. Kemudian oleh kaum-kaum terdahulu yang menyembah bintang salib digunakan sebagai lambang bagi para dewa mereka. Ketika lambang swastika ini akhirnya dipakai menjadi salib, orang-orang Kristen sempat merasa enggan terhadap gambar seorang laki-laki yang tergantung pada salib. Hal ini tidak pernah dilakukan gereja Kristen sebelum abad ke-7. Faktanya, salib dengan orang tergantung padanya telah dimasukkan oleh orang Romawi dari India berabad-abad sebelum zaman Kristen. Apa kata para sejarawan tentang penggunaan lambang swastika sebagai salib? Walker berkata, orang-orang Kristen awal bahkan menolak salib karena bersifat pagan. Patung-patung Yesus awal tidak menggambarkan dia di atas salib, tetapi dalam samaran, gembala yang baik, yang membawa domba. Akarya, The Christ Conspiracy. Chushworth mengatakan, pada dasarnya salib merupakan tanda astronomi. Salib dengan lengan sama panjang menunjukkan waktu siang dan malam yang sama panjang, dan merupakan tanda equinox. Rasi bintang selatan relief swastika purba yang ditemukan di India sedangkan Derek Partridge menyatakan, yang ditunjukkan oleh salib dengan lingkaran di dalamnya adalah sebenarnya matahari yang mengecil atau mati di zodiak, dan bukan orang. Encyclopedia of Fang and Wagnalls menyebutkan bahwa tanda salib sudah digunakan sebagai lambang sebelum zaman Kristen. Di Italia di mana terletak Roma yang menjadi salah satu pusat paling awal bagi penyebaran agama Kristen, terdapat salib sebagai peninggalan dari zaman prasejarah. Salib Celtic pra-Kristen banyak ditemukan di tepi sungai Shannon di Irlandia ditemukan dengan gambar relief dewa bumi dan roh hutan. Mozaik swastika yang digali di gereja Bizantium di Save the Zion, Israel. Simbol swastika yang dipahat pada jendela batu di gereja Lalibela, Ethiopia di dinding katakombe Kristen di Roma. Simbol swastika muncul di sebelah kata-kata Zotiko Zotiko yang berarti kehidupan dari kehidupan. Simbol ini juga dapat ditemukan pada lubang jendela gereja batu Lalibela batu yang misterius di Ethiopia, dan di berbagai gereja lain di seluruh dunia. Simbol swastika Celtic yang dikatakan salib, sudah ada di Eropa sejak 1200 SM. Simbol swastika di dinding bangunan-bangunan kuno di Eropa. Swastika dalam berbagai bangsa. Simbol ini, yang dikenal dengan berbagai nama seperti misalnya Tetragrammaton di Yunani atau Philpot di Inggris, menempati posisi penting dalam kepercayaan maupun kebudayaan bangsa-bangsa kuno, seperti bangsa Troya, Hittite, Celtic serta Teutonic. Simbol ini dapat ditemukan pada kuil-kuil Hindu, Jaina dan Buddha maupun gereja-gereja Kristen, Gereja Santo Sofia di Kiev, Ukraina, Basilika Santo Ambrose, Milan, serta Katedral Amiens, Prancis, masjid-masjid Islam di Isfahan, Iran dan Masjid Tainal, Lebanon, serta sinagog Yahudi Ein Gedi di Yudea.
Swastika paling tua yang pernah ditemukan adalah yang ditemukan di Mezin, Ukraina, diukir pada patung gading, yang berusia sekitar 12.000 tahun, dan salah satu budaya paling awal yang diketahui telah menggunakan swastika adalah budaya Neolitik di Eropa Selatan, di daerah yang sekarang menjadi wilayah Serbia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, yang dikenal sebagai budaya Vinca, yang bertanggal kembali sekitar 8.000 tahun. Swastika punya asal-usul di Eropa lebih jauh dari yang diduga orang. Temuan para arkeolog menemukan swastika adalah simbol yang sangat kuno, tak terbatas di India. Relief swastika purba di Eropa lambang yang sama digunakan masyarakat kuno Yunani, Celtic, Anglo-Saxon, dan ditemukan di sejumlah artefak dari masa lampau di Eropa Timur, dari Baltik hingga Balkan. Jika Anda ingin melihat betapa berakarnya pola swastika di Eropa, tempat terbaik untuk menyaksikannya adalah di Kiev, Ukraina, di mana National Museum of the History of Ukraine memamerkannya. Salah satu harta berharga yang dipamerkan di sana adalah figur burung betina dari gading mamut, gajah purba, yang ditemukan pada 1908 di pemukiman Paleolitikum di Mezin, dekat perbatasan dengan Rusia. Situs Samara terletak sekitar 60 km sebelah utara dari Baghdad modern. Pada sebelah kiri bawah adalah piring dengan 4 perempuan membentuk swastika, berasal dari zaman Sumeria. Milenium kelima SM. Di sebelah kanan bawah adalah mangkuk 5000 SM. Hakar dengan swastika Sanahin, Armenia. Swastika di artefak gading berusia 12.000 tahun di Timur Tengah ada contoh seperti golden return dan kalung emas yang indah dari swastika yang ditemukan di Iran Utara, bertanggal kembali ke 5000 tahun yang lalu. Orang-orang Anasazi yang membangun tempat tinggal di gua-gua dan ceruk di dinding ngarai di seluruh barat daya Amerika Serikat dari tahun 1500 SM sampai 1350 AD, meninggalkan banyak mumi Kaukasoid berambut merah dengan artefak swastika, dan bahkan memiliki sebuah situs yang disebut Mummy Cave, namun setiap studi lebih lanjut pada jasad mereka dilarang. Anasazi adalah kata dalam bahasa Navajo yang berarti orang asing kuno, musuh leluhur, atau musuh kuno. Indian Navajo mulai menduduki daerah tersebut pada awal 1700, dan juga menggunakan lambang swastika. Swastika berumur 5000 tahun SM di Samara, Irak. Simbol swastika pada golden return dan kalung emas purba di Irak Utara. Situs Anasazi di Amerika pada tahun 1940. 4 suku Indian Arizona, Navajo, Papagos, Apache, dan Hopis, melarang penggunaan simbol swastika tradisional kuno mereka pada semua desain kerajinan mereka. Suku Aztec dan peradaban Maya kuno menggunakan simbol swastika pada gundukan pemakaman, pakaian, dan perhiasan. Swastika juga telah digunakan oleh bangsa Fenisia sebagai simbol matahari dan juga sebagai simbol suci yang digunakan oleh pendeta. Dalam mitos Nordik, Odin digambarkan melintasi semesta sebagai dis atau swastika yang berputar melihat ke bawah ke semua dunia. Di Yunani kuno, Pythagoras menggunakan swastika dengan nama Tetractys, dan itu adalah simbol yang menghubungkan langit dan bumi, dengan lengan kanan menunjuk ke langit dan lengan kiri menunjuk ke bumi. Simbol swastika di peradaban kuno. Simbol swastika yang terpahat di Craignaget dan jubah pendeta Fenisia di Skotlandia. Swastika telah dikenal di seluruh dunia purba. Oleh para ahli dikatakan bahwa di kalangan dunia purba, swastika ini melambangkan keempat unsur bumi, udara, air, dan api, yang dipandang sebagai sumber penciptaan segala sesuatu. Unsur-unsur itu dipandang sebagai yang abadi, sehingga segala sesuatu yang tercipta darinya, tidak akan pernah musnah, sekalipun berubah-ubah. Keempat unsur bumi, udara, air, dan api, dalam masyarakat budaya Nusantara sudah tidak asing, hampir ada di setiap budaya asli Nusantara. Hal inilah yang membuktikan bahwa peradaban asli Nusantara adalah peradaban yang mewarnai dunia. Perhatikan lambang simbol bintang David Salomo yang digunakan Israel sebagai lambang bendera telah ada pada pahatan batu di Nusantara. Swastika juga digunakan sebagai pemberi tanda berupa gambar pada makanan suci maupun wadah-wadah yang berisi air suci keagamaan. Penggunaan salib ini terdapat di kalangan bangsa-bangsa Assyria, Babilonia, Persia purba, bahkan di benua Amerika.